Arsitek atau arsitek sih? Arsitek. Ya, itu Oke. kan tergantung dari negaranya ya. Oh, oke. Ada yang bilang architecture. Kalau architecture. Kalau architecture di negara Eropa kah atau di beberapa negara? Ya, salah satu negara antara Amerika dan Inggris itu kan Oke. memiliki beda. Oh iya, oke. Perpaduan dua hal, Iya. science dan nature. Iya. Gimana Mbak aplikasinya? Jadi, itu kan teknologi ya. Kita mengolah alam tetapi menggunakan teknologi. Teknologi itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Oke. Nah, kalau misalnya teknologi itu yang kita pahami adalah ada passive design, ada non passive design. Kalau passive design itu teknologinya adalah teknologi yang membending alam, misalkan matahari. Gitu. Misalkan matahari barat dan timur itu dijauhkan dari orientasi bangunan supaya panasnya tidak terlalu terik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa lagi dalam program Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Siaran bersama Suara Muslim The Best Religious Radio Network, 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 FM Suara Muslim Tuban, dan 97 FM Mitra Batu. Mitra Muslim, Jelita edisi kali ini saya akan membahas tentang satu ilmu yang sangat menarik buat saya, yang sangat yang sangat memberikan inspirasi insya Allah ya, karena dari ilmu ini banyak inovasi, banyak hal yang bisa memberikan nilai-nilai keindahan, nilai-nilai, ada juga tentang nilai-nilai dalam sejarah Islam ataupun dalam setiap aspek kehidupan, yaitu tentang arsitektur. Arsitektur ini benar-benar tentang kesejahteraan. Ketika orang ingin merasa nyaman di suatu ruang, tentu bukan hanya tentang tempat berlindung, tapi juga tentang kesenangan. Nah, arsitektur adalah kehendak zaman yang diterjemahkan ke dalam ruang, karena suasana segar dan asri bukan hanya di eksterior, tapi juga bisa diaplikasikan ke interior atau di dalam ruang. Nah, Mbak Andis Green Arsitek, dari tahun ke tahun beliau konsisten mencoba inovasi dari kolaborasi ilmu tentang aplikasi taman asri, interior, dan memperkenalkannya ke publik. Inovasi dan kolaborasi apa sih? Kita akan ngobrol banyak dan menyerap ini ya, banyak inspirasi yang bisa Mitra Muslim jadikan sebagai wawasan baru dalam dunia arsitektur bersama Mbak Andis dari Green Arsitek. Kita sapa Mbak Andis dulu. Assalamualaikum Mbak Andis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Elsa? Alhamdulillah kabarnya Elsa juga baik. Perasaannya Mbak Andis diundang ke podcast Jelita ini gimana? Senang sekali. Super ya. Jendela Inspirasi Wanita. Jadi memang ingin banyak mendapat inspirasi tentang Green Arsitek karena Mbak Andis ini Mitra Muslim sering mengirimkan broadcast WA ke Elsa. Jadi banyak Elsa baca, sering Elsa scroll up, scroll down. Ini kayaknya bagus deh. Dulu pernah diundang ke Suara Muslim, tapi ternyata setiap tahunnya beliau ini konsisten untuk memiliki inovasi-inovasi baru dalam dunia Green Arsitek gitu kan. Jadi memang ramah lingkungan dan sangat layak untuk diundang dalam Jelita ini. Oke, Mbak Andis kalau bisa cerita ke saya dan Mitra Muslim, pertama kali yang menginspirasi Mbak Andis untuk menjadi seorang arsitek itu apa sih? Kalau arsitek bukan arsitektur hijau ya? Iya, arsitek dulu. Itu dari historical kecil saya, memang saya suka menggambar. Diarahkan oleh orang tua saya mengikuti sanggar dan mempunyai karya di situ. Hingga kita punya pameran begitu. Terus kemudian
setiap sekolah saya menjadi wakil dan seterusnya. Dan waktu SMP itu ketika teman-teman ingin menjadi dokter dan lain-lain, itu saya ingin menjadi arsitek. Wow, Masya Allah. Dan itu terus sampai SMA sampai kuliah. Akhirnya saya memilih jurusan arsitektur, tapi waktu itu saya backup dengan saya tempuh ujian desain di beberapa fakultas jurusan dan keterima, tapi akhirnya saya mengikuti keinginan awal menjadi arsitek begitu Mbak Elsa. Oke, jadi memang arsitek ini udah settingan sejak awal, sejak kecil. Yeah. Oke, jadi kuliah di Indonesia atau ada sempat di luar negeri juga? Iya, jadi itu ceritanya kenapa saya juga arsitektur hijau itu, Anies Green Arsitek itu ada ceritanya juga Mbak Elsa. Oke. Jadi saya kan arsitek ya, basic knowledge-nya itu di arsitektur ITS. Terus kemudian saya melanjutkan ke arsitektur science, yaitu environmental yang mempelajari passive design, active design, terus ecological design, terkait tradisional, vernakular dan seterusnya gitu. Terus kemudian saya mendapatkan beasiswa di Jerman. Di landscape juga. Tahun gitu. berapa itu Mbak? Itu tahun 2004. 2004. Oke, hampir 20 tahun yang lalu. Benar. Kalau di Indonesia itu, kalau yang architecture science itu kan mempelajari alam, mempelajari alam di dalam desain arsitektur. Nah, kalau yang di Jerman itu arsitektur landscape, kan itu kan juga alam-alam juga ya, asri begitu. Jadi bekerjasama dengan alam dan arsitektur. Dan saya sempat mempunyai pengalaman bekerja di Amerika itu di landscape dan set planning, juga di Berlin itu juga di landscape office juga. Oh, Masya Allah. Terus kemudian waktu balik ke Indonesia itu saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu lagi green building. Green building. Mendapatkan sertifikasinya. Dan di PUPR waktu kemarin itu Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu kan sekarang memang digalakkan green building di seluruh Indonesia untuk perizinan dan seterusnya. Jadi itu saya juga mendapatkan sertifikasi dari PUPR itu juga gitu. Jadi klop karena saya keilmuannya adalah landscape dan arsitektur lingkungan atau science. Jadi saya menggabungkan antara itu menjadi green. Jadi Andes Green Architect begitu. Oh, arsitek atau arsitek sih? Arsitek. Ya, itu kan tergantung dari negaranya ya. Oh, oke. Ada yang bilang architecture. Kalau kalau architecture di negara Eropa kah atau di beberapa negara? Ya, salah satu negara antara Amerika dan Inggris itu kan memiliki beda. Oh iya, oke. Siap. Jadi kalau Green Arsitek ini Arsi ya, Arsi. Oke, siap. Terus Mbak Andis kan pernah kuliah di Eropa, di Jerman, terus pernah bekerja di sana juga, di Amerika juga. Terus akhirnya kembali ke Indonesia. Perasaannya Mbak Andis ini terkait dengan isu lingkungan global itu untuk dipadu-padan dengan ilmu arsitek gimana sih? Maksudnya spirit apa yang Mbak punya gitu? Iya, sebenarnya itu semuanya itu sama ya, simple begitu. Sebenarnya kalau misal kita sebagai seorang arsitektur atau kita itu kan mendominasi alam dari hunian kita, dari aktivitas kita. Tetapi bagaimana caranya supaya alam ini tidak rusak dan kita bisa meminimalisasi kerusakan itu. Nah, arsitek hijau itu juga berorientasi ke alam itu juga Mbak Elsa. Tapi level-levelnya itu bisa berbeda-beda. Jadi bisa sedikit, bisa banyak begitu. Bisa yang sederhana, bisa yang kompleks. Nah, itu tergantung bahkan di salah satu kumpulan tenaga ahli. Asosiasi itu ada yang memberikan rating. Yang memberikan rating itu kalau semisal rating level sekian itu dia mesti harus memenuhi kriteria ini banyak begitu. Kalau misal dia mendapatkan platinum atau yang tertinggi itu misalkan dia harus kriterianya seperti ini gitu. Tapi kalau misal saya itu dari pengalaman saya itu secara prinsip bahwa sesuatu yang membuat lingkungan menjadi lebih baik itu green begitu. Dan itu tergantung dari levelnya. Jadi kalau misal kita menggunakan matahari sebagai untuk desain begitu, itu saja itu juga bisa menjadi kontribusi yang positif untuk lingkungan. Masya Allah.
Saya speechless loh ya. Lalu ini konsep project arsitektur yang Mbak Andis dan tim Green Architect yang sekarang dimiliki apa sih Mbak? Baik itu produk atau maupun jasa atau inovasi-inovasi. Iya. Jadi sebenarnya dari Andis Green Architect ini itu ada jasa desain gitu ya. Jasa desain green arsitektur. Terus kemudian kita ada Green Lab. Nah, Green Lab itu kita buat inovasi-inovasi yang kita showcase-kan setiap tahun di dalam pameran gitu Mbak, supaya bisa membumi ke rekan-rekan yang ada di luar, tidak hanya arsitek saja gitu. Nah, dari produk kami itu biasanya kita kalau green arsitektur itu bekerja sama dengan alam. Jadi kita punya credo. Punya credo itu eco design using science with nature gitu. Oke, using science with nature. Perpaduan dua hal, science dan nature. Gimana Mbak aplikasinya? Jadi, itu kan teknologi ya. Kita mengolah alam tetapi menggunakan teknologi. Teknologi itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Nah, kalau misal teknologi itu yang kita pahami adalah ada passive design, ada non passive design. Kalau passive design itu teknologinya adalah teknologi yang membending alam, misalkan matahari. Misalkan matahari barat dan timur itu dijauhkan dari orientasi bangunan supaya panasnya tidak terlalu terik. Terus kemudian kalau angin, misalnya kita bending angin, nah anginnya itu bagaimana caranya supaya bisa masuk dengan leluasa, terus enak keluar masuknya, itu misalkan tidak terlalu panjang tapi dibuat pendek begitu. Nah, terus kemudian kita bisa tempatkan dengan meminimalisasi AC itu di tempat-tempat yang dia tidak terlalu panas sehingga PK-nya itu bisa ditekan gitu. Masya Allah. Jadi beban biayanya juga bisa menjadi lebih rendah. Nah, berarti kalau punya rumah dengan wawasan arsitektur yang cantik gitu ya, yang canggih, itu bisa tetap nyaman ya dalam kondisi yang di mana-mana bilang panas. Jadi bisa ini ya, dapat manfaat dari itu gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi, kita sebenarnya sih step-stepnya itu kita menggunakan passive design dulu, memaksimalkan itu. Terus yang kemudian kedua baru kita menggunakan active design. Setelah menggunakan active design itu kita menggunakan elemen arsitektural untuk membantu mengaklimatasi sehingga penggunanya itu juga nyaman baik di luar maupun di dalam. Kalau untuk produk dari Green Architect sendiri apa sih Mbak yang sudah dinikmati oleh halayak atau mungkin yang sudah di apa ya namanya Kak menyebutkannya, saya digunakan lah dalam kehidupan sehari-hari, apa nih Mbak? Kalau produk kita itu kan ada arsitektur ya, arsitektur bangunan begitu. Iya, bangunannya tadi itu. Yang pernik inovasi yang kita buat dan kita lempar ke kayak umum. Jadi salah satunya adalah Bobu Pot. Bobu Pot. Ya, yang waktu kemarin itu alhamdulillah kita mendapatkan Best Good Design Indonesia. Oh, Masya Allah. Tahun berapa? Tahun 2021. 2021 berarti 2 tahun yang lalu. Iya. Itu apa? Bobu Pot itu apa? Bentuknya apa? Manfaatnya apa? Dia kontainer, jadi kontainer yang berbentuk bola. Jadi Bobu Pot itu singkatannya adalah bola tumbuh pot. Bola tumbuh pot. Bola tumbuh pot. Ya, jadi bola yang bertumbuh karena dia bisa menjadi pot. Jadi tempat untuk menumbuhkan tanaman tapi berbentuk seperti bola. Siap. Jadi unik, khas, tapi sebenarnya itu mempunyai fungsi yang cukup banyak begitu. Masya Allah. Dari bentuknya, terus kemudian dari sistemnya, terus dia tatakannya itu kan juga menggunakan ring, jadi dia bisa diputar-putar. Nah itu kalau diputar itu dia menyesuaikan matahari. Jadi kalau misal tanaman itu selalu ke atas ya. Gitu. Tapi kalau misal dia ada ringnya dan dia bisa diputar-putar, itu kalau mataharinya di sana dia bisa diputar ke sana. Masya Allah. Jadi ini upaya memasukkan suasana segar dan keasrian dari eksterior ke interior tadi. Benar, itu salah satu arsitektur hijau yang kalau misal dari kita itu kan spesialisasinya tidak hanya green building tetapi juga green landscape. Siap. Terus ini Mbak Andis dan tim ini gimana sih Mbak mengintegrasikan elemen-elemen ramah lingkungan ke dalam desain saat ini
desain produknya ini Green Architect ini, baik itu rumah atau mungkin bangunan dan termasuk inovasi produknya. Ya, jadi itu salah satunya adalah yang penting itu pertama adalah bekerja sama dengan alam. Ya. Bekerja sama dengan alam itu banyak itu nanti rentetannya. Jadi ada bisa memberikan konteks energi efisien, bisa konteks respect for site, bisa respect for user, respect kepada lingkungannya juga. Itu kan manusia. Alam itu kan semuanya kan lingkungan ya. Butuh respect ya. Ya, jadi kita itu bring nature at home. Bring nature at home, oke. Bring nature at home itu maksudnya matahari itu kita masukkan tetapi yang ramah, jadi nggak terlalu panas. Gitu. Nah itu dengan butuh desain. Kita angin itu juga alam gitu. Kita masukkan, tapi ya kita juga bending. Gitu. Nah dengan bring nature at home itu, jadi orang itu akan berorientasi bahwa alam itu kita bawa, gitu, baik secara fisik maupun non fisik. Kalau yang tadi matahari atau angin kan non fisik ya Mbak Elsa. Kalau yang fisik itu mungkin seperti eksterior yang kayak seperti landscape yang biasanya di outdoor itu kita bisa bawa ke indoor. Nah ini yang kita concern bahwa tren yang sekarang ini semakin lama semakin berkurang di dalam ruangan itu mengaklimatasi dengan tanaman hidup. Yang ada itu tanaman artifisial, kan malah ada yang cuman ruangan pertemuan atau meeting cuman kosong kotak, terus kursi sama meja gitu. Nah padahal itu memiliki salah satu fungsinya banyak gitu Mbak Elsa. Jadi salah satunya kalau kita berbicara arsitektur hijau itu macam-macam ya. Termsnya itu ada sick building syndrome, terus ada urban heat island. Apa itu Mbak? Bisa dijelaskan satu-satu? Mitra Muslim tentu ingin tahu apa sih sick building syndrome. Ya itu salah satu istilah ya. Jadi sick building syndrome itu sakit karena berada di dalam ruangan. Gejala sakit karena berada di dalam ruangan. Misalkan kalau Mbak Elsa di luar itu sehat-sehat saja, baik-baik saja. Oke, fine. Hanya merasa mungkin panas gitu ya. Oke, tapi baik-baik aja, bisa aktivitas normal. Oke. Terus kemudian waktu masuk ke dalam ruangan itu tiba-tiba matanya merah, iritasi, terus tenggorokan tidak enak, atau tiba-tiba pusing gitu. Nah itu disebabkan karena peredaran udara di dalam ruangan itu bisa tidak terlalu bagus. Ada pengaruhnya ternyata. Misalkan sirkulasi udara itu tidak bagus, jadi kotoran-kotoran seperti mungkin asap rokok atau bau dari cat dinding itu terakumulasi dan itu mengarah ke kita, gitu. Jadi itu melawan kita akhirnya kita tidak bisa beraktivitas secara normal. Gitu. Dan itu kalau misal dibiarkan terus-menerus itu bisa berbahaya. Selain untuk kita yang orang tua ya, tetapi juga untuk anak-anak gitu. Oke. Masya Allah. Jadi ternyata pengaruh ya sick building syndrome. Jadi kalau kelihatan di saat kita di luar itu nyaman-nyaman aja dan kita pulang itu kan pengennya juga akan semakin nyaman. Tapi ternyata kalau nggak ditata dengan baik rumah kita atau mungkin tadi itu nggak dilihat sirkulasi udaranya atau mungkin matahari yang bersinar ini gimana dengan penataan di dalam rumah itu akan membuat tubuh kita sakit. Ada sindrom ini ya, sick building syndrome tadi. Mitra Muslim, betapa pentingnya memiliki rumah yang sehat atau ini ya, memiliki peredaran udara atau sirkulasi udara yang sehat gitu. Oke Mbak, pengen tanya banget, ini kan pasti punya klien, punya customer gitu ya, Green Architect yang mungkin membeli jasanya, membeli produknya. Nah itu bagi yang udah menjadi pelanggan, alhamdulillah gitu. Berarti udah sadar untuk lebih baik gitu. Nah terus bagi yang belum, gimana tim dan Mbak Andis ini memotivasi calon klien untuk memilih desain yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan yang diterapkan oleh Green Architect ini? Ya kalau misal kita kan memang brandnya sudah green ya, jadi orang itu akan mendekat ke kita itu karena brand kita. Gitu. Tapi setelah itu biasanya datang itu kita ngobrol dengan klien itu. Jadi apa sih untungnya dan lain-lain begitu ya, kita jelaskan
menjelaskan bahwa kita tuh mempunyai sistem yang seperti ini Pak gitu. Kita menggunakan alam bekerjasama dengan desain arsitekturnya nanti dan seterusnya. Nah itu juga bisa cut biaya juga gitu. Misalkan katakanlah kalau misal mataharinya itu tidak terkena panas ke bangunan kita banyak, itu kan berarti penggunaan AC-nya kan juga tidak terlalu banyak. Oke. Jadi bisa ditekan dan akhirnya bisa menekan biaya bulanan juga gitu. Cuan gitu. Nah, itu Masya Allah. Kalau misal kita mau berbicara bangunan yang besar atau tinggi, itu kan berarti berbicara biaya juga gitu. Nah, itu bisa ada hitungan ROI-nya atau return of investment. Oh, return of investment. Nah, apa ini? Bisa di planning. Jadi bulan ke bulan itu kita savingnya berapa sampai oh, Masya Allah. Dan banyak lagi gitu. Masya Allah. Oke, terus selanjutnya teknologi terbaru apa sih Mbak yang ini dalam arsitektur berkelanjutan ini yang menjadi kiblat dari Green Arsitek dan Mbak Andis? Ya kalau kiblat tidak ada ya kita ya. Tidak ini ya. Tidak menyerap ilmu dari semua. Oke. Ke negara mana dan seterusnya. Itu yang dari kami itu prinsipnya adalah membuat lingkungan menjadi lebih baik. Jadi apapun yang kita lakukan itu dan apa yang mungkin rekan-rekan lakukan itu ketika dia berkontribusi dalam sebuah desain dengan manfaat yang baik, mataharinya aja atau anginnya saja atau materialnya atau kawat atau sirkulasinya dan seterusnya, itu menjadi salah satu kontribusi ke arsitektur hijau. Gitu. Oh, Masya Allah. Terus ini Mbak, biasanya kan kalau ingin berinovasi, tentunya ya maksudnya bukan biasanya, tentunya di saat Green Arsitek Andis Green Arsitek ini ingin berinovasi, baik itu jasa atau mungkin produk dan ingin berkolaborasi dengan kreasi anak bangsa yang ini, kreasi arsitek yang ini, kreasi seniman yang ini, wah Masya Allah ya, itu kan pasti ada the next-nya, ini butuh apa nih alam ini, atau mungkin masyarakat kita ini butuh apa, itu tuh gimana Mbak? Ada survei-survei kan tentunya, itu gimana Mbak prosesnya? Benar. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Iya. Benar, biasanya kalau misal saya berkolaborasi sama seperti yang pameran kemarin itu, saya berkolaborasi dengan rekan saya yang spesialisasinya adalah parametric design. Parametric itu dia yang mempelajari tentang algoritma, gitu. Jadi itu juga perlu diskusi juga, gitu. Karena apa yang dibayangkan dengan beliau dengan apa yang saya bayangkan itu mungkin tidak sama. Dan saya juga berkolaborasi dengan rekan saya yang dia spesialisasi di bambu. Nah itu semua saling mensurvei satu sama lain gitu, sampai kita dapat satu kesatuan. Nah dari situ itu sebenarnya survei tidak hanya orangnya, tapi tidak hanya materialnya, tetapi juga orangnya. Sama seperti nanti ini timnya maksudnya. Bener, sama tim yang berbeda, spesialis yang berbeda begitu. Nah ini kan sama seperti saya yang desain nanti ini itu adalah masjid yang terbuat dari bambu. Begitu. Gitu. Masya Allah, masjid dari bambu. Kuat ya Mbak ya? Kuat. Yakin ya? Nah itu makanya itu kan masih disurvei. Oke. Ini mau dibikin di mana? Di Mojokerto. Di Mojokerto, di wilayah mana atau mungkin di ini apa namanya rest area itu atau mana? Coming soon ya. Coming soon Mitra Muslim. Tapi udah menarik sih. Jadi masjid dari bambu kan. Kalau di masjid di luar Jawa Timur itu kan yang keren masjid di tengah danau atau masjid yang apa namanya ada tulisan Allah itu bola itu gitu kan dari ini Pak Ridwan Kamil ya. Nah ini akan dibikin masjid dari bambu. Pengen banget, nanti harus datang ke sana sih insya Allah ya. Nah, kita berkolaborasi dengan rekan saya yang tadi yang parametric design juga, terus kemudian dengan teman saya yang spesialis di bambu. Jadi itu juga nanti akan melibatkan dengan banyak tim juga sih sebenarnya. Dan ini akan sedikit berbeda karena nantinya itu akan ada sentuhan bambu dari buildingnya juga, dari landscape-nya juga. Gitu. Oh, Masya Allah. Karena kan saya spesialisasinya di landscape dan di green building, jadi kedua-duanya itu kita olah dengan bambu. Sukses. Gitu. Amin. Semangat Mbak. Terus sebesar apa sih Mbak Andis ini percaya
kalau arsitektur berkelanjutan atau mungkin arsitektur itu kan setiap tahunnya punya teknologi baru, punya tema-tema, iya nggak sih Mbak, bener ya? Punya tema-tema baru bangunan yang mengikuti zaman kan. Nah itu sebesar apa sih Mbak Andis percaya kalau arsitektur berkelanjutan dengan tema-tema ini dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam hal ini melestarikan lingkungan atau menjaga lingkungan tetap dalam keadaan sehat, nyaman untuk manusia tinggali, terutama green arsitek Mbak? Iya. Sebenarnya di dalam arsitektur sendiri itu perencanaan itu sendiri itu sudah green sebenarnya. Oh. Karena kan merencanakan. Kalau merencanakan itu kan berarti bahan-bahannya itu tidak over. Terus kemudian itu tatanan dari sirkulasinya itu direncanakan. Terus kemudian dari orangnya berapa yang akan tinggal di situ itu sebenarnya sudah green gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu yang akan menjadi banyak preseden. Jadi contoh-contoh yang diperkenalkan oleh khalayak umum gitu. Nah itu yang memperkenalkan adalah arsiteknya yang mempunyai konsep yang berbeda-beda dalam perencanaannya gitu. Nah, kalau misal arsitektur hijau ini itu akan melihatnya bahwa kalau menurut saya ya, melihatnya itu tidak menjadi perspektif yang sombong, gitu. Tidak menjadi perspektif yang merendahkan orang lain, merendahkan arsitektur yang lain, bahwa saya nih loh bangunan saya lebih green, gitu. Kamu loh bangunanmu tidak lebih green, gitu. Karena menghilangkan unsur itu dulu, gitu kan? Karena kita mempunyai prinsip spiritnya adalah membuat lingkungan jadi lebih baik. Oh, Masya Allah. Gitu. Itu tetap fokus ke spirit, tapi nggak merendahkan yang lain, gitu kan? Karena dengan fokus membangun spirit itu dan mengaplikasikannya, nanti yang lain ketika melihat terinspirasi. Mitra Muslim di sini mungkin juga semoga ya terinspirasi untuk lebih menjaga lingkungan rumah di dalam rumahnya agar tetap hijau, tetap asri. Karena demi tadi itu biar nggak kena sick building syndrome. Karena kalau pulang ke rumah harapannya adalah nyaman dan sehat untuk tubuh. Oke Mbak, ini last but not least ya. Ini saran Mbak bagi individu yang ingin mengikuti jejak sebagai arsitek yang peduli lingkungan. Apa Mbak? 3 kata mungkin. Satu kalimat boleh? Oke, 1 kalimat. Oke, ya dalam 1 kalimat. Belajar, dan belajar terus. Oh gitu, itu kan benar 3 kata. Belajar, dan belajar terus. Jadi tetap ini ya, belajar untuk melatih diri, membiasakan diri untuk peduli dengan lingkungan. Karena emang kepedulian dengan lingkungan itu kan kadang kalau sudah sadar sesaat, mungkin ini ngomongin diri sendiri sih. Kadang sadar sesaat terus agak lena dikit, terlena. Terus ngeh lagi, sadar lagi, terlena lagi gitu kan. Jadi dari sini ya tadi yang saya bilang semoga terinspirasi untuk berangkat dari rumahnya sendiri, membangun dengan sirkulasi udara yang tepat. Jadi mengutamakan tadi ya biar aman dari sinar matahari, bukan memilih yang barat dan timur tapi utara dan selatan gitu ya Mbak ya. Dan banyak yang lainnya. Oke. Terus proyek masa depan apa sih yang green arsitek impikan gitu? Yang wow, yang boom manfaatnya maksudnya. Saya tuh punya cita-cita itu sejak dulu ya sebenarnya, masih belum tersampaikan. Kan memang saya kan S1 terus S2. Kan memang saya pengen ke Jerman dan itu pun dalam ranah yang sama. Saya tuh pengen berkolaborasi dengan arsitek-arsitek yang ada di Indonesia dan juga mungkin di dunia gitu. Itu merencanakan, mendokumentasikan dalam buku-buku atau video itu rahasia-rahasia di alam yang sebenarnya itu memiliki luar biasa teknologinya, teknologi passive design-nya itu untuk arsitektur, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Dan itu ketika dibukukan dan divideokan itu bisa dipelajari bahkan untuk anak-anak, gitu. Anak-anak sampai orang dewasa, gitu.
itu cita-cita saya dari dulu, tapi masih belum kesampaian. Jadi terus sebenarnya pengen saya buat topik untuk S3 saya gitu. Gitu ya. Bukan videokan, dan itu karena juga terinspirasi literatur yang dipakai oleh banyak orang itu hanya literatur manusia. Tetapi kita tidak pernah melihat literatur dari yang Maha Kuasa, seperti Al-Quran begitu. Masya Allah. Atau mungkin barangkali kitab suci itu kan juga ada perjalanan sejarah ya. Dan di situ itu ada yang dititipkan oleh Gusti Allah untuk manusia gitu. Nah, itu teknologi-teknologi yang di situ itu sebenarnya juga diulas, yang sekarang itu banyak mungkin tidak diulas oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Masya Allah. Nah, kalau misalnya itu semuanya terang menjadi satu, holistik, itu bisa menjadi secara keseluruhan kekayaan ilmu yang luar biasa untuk anak-anak dan sampai orang dewasa di masa depan. Nah, pengennya itu nanti bisa seperti itu kalau misalnya ada waktu dan biaya gitu. Amin. Saya turut mengaminkan sih yang pasti, karena untuk tadi itu, untuk manfaat yang lebih wow dan manfaat yang lebih boom. Amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, mungkin untuk closing statement ya, ini ada tokoh atau arsitek yang selalu ada dalam pikiran atau hatinya Mbak nggak? Maksudnya untuk ini inspirasi saya, jadi tokoh ini loh, yang tokoh arsitektur ya tentunya, yang menginspirasi Mbak Andis. Dan kalimat-kalimat atau mungkin ada quote-nya beliau yang sangat mengena untuk Mbak Andis. Saya sih mengagumi dosen-dosen saya. Oh, ini banget ya dosen. Tapi beliau ada yang almarhum, seperti itu. Terus kemudian arsitek, sebenarnya saya mengagumi itu banyak ya, arsitek hijau itu nggak tersebutkan nama sebenarnya, banyak sekali. Oke. Seperti yang ya banyak, Sistem Nagara itu kan punya arsitek hijau gitu, seperti Kendian, Zahadid, terus buku-buku itu yang Zahadid, Masya Allah. Buku-buku yang saya baca itu Donald Watson yang bicara tentang bioklimatik, terus Brenda and Robert Fell yang berbicara tentang iklim dan seterusnya. Banyak sekali, Masya Allah ya. Banyak buku di rumahnya Mbak Andis ini, Masya Allah. Terutama arsitektur hijau. Masya Allah. Oke. Terima kasih Mbak Andis sudah hadir ke studio Suara Muslim dan menjawab segala pertanyaan saya tentang Green Architect. Semoga memberikan inspirasi untuk mitra Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mitra Muslim, penjelasan seorang Green Architect, seorang muslimah yang selalu selalu mencoba untuk berinovasi dan kolaborasi dengan banyak tim atau banyak rekan-rekan di bidangnya untuk terus tumbuh dan mengembangkan manfaat-manfaat besar dari Green Architect gitu kan. Jadi dari arsitek hijau yang bermanfaat untuk lingkungan kita, agar kita seperti yang dibilang tadi, agar tidak mengalami sick building syndrome, karena kita semua pasti inginnya di saat merasakan pancaran yang di luar lingkungan yang kurang sehat kita rasakan, di saat kita pulang ke rumah kita bisa merasakan kenyamanan dan sehat untuk tubuh kita dan pikiran kita. Semoga menginspirasi, semoga memberikan wawasan baru untuk mitra Muslim dalam program Jelajah Inspirasi Wanita. Sampai jumpa di program Jelita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.